Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, kembali kita boleh berjumpa lewat 8 menit bersama dengan Tuhan. Saya percaya lewat program ini biarlah boleh menjadi berkat bagi kehidupan Anda. Untuk itu sebelum kita akan belajar firman Tuhan, kita berdoa. Kembali kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan atas kasih setia, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar kami akan merenungkan sebagian daripada sabda firman-Mu. Tuhan, urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kehidupan kekristenan kita tidak lepas daripada masalah, tidak lepas daripada persoalan. Nah, di sini Saudara, Tuhan mengajarkan hidup Anda dan saya bagaimana cara menghadapi masalah, bagaimana cara menghadapi tantangan, bagaimana cara menghadapi problem hidup Anda dan saya. Nah, di dalam Matius pasal 14 di sana ada kisah di mana Yesus berjalan di atas air, dan kisah ini Saudara adalah kisah yang sangat-sangat penting dalam kehidupan murid-murid Yesus, di mana ternyata murid-murid Yesus, kita menjadi orang Kristen bukan hanya kita belajar menjadi orang Kristen bukan hanya kita belajar tentang teori kebenaran firman Tuhan, tetapi Anda dan saya akan diperhadapkan dengan praktek kehidupan. Nah, di dalam ayat Matius pasal 14 ayat 27 di sini, dalam Anda dan saya menghadapi kehidupan, menghadapi tantangan, menghadapi persoalan, menghadapi masalah, ada satu kunci yang Tuhan ajarkan dalam hidup Anda dan saya, yaitu dikatakan, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kita tahu bersama waktu Petrus mengalami ketakutan bersama murid-murid yang lain karena melihat Yesus berjalan di atas air, mereka berpikir itu adalah hantu, itu adalah setan, sehingga Petrus berkata, kalau engkau Tuhan izinkan aku berjalan di atas air, dan Tuhan katakan mari datanglah. Nah, waktu Petrus turun dari atas perahu ini, langkah iman yang luar biasa, dengan keberanian dia melangkah menuju kepada Yesus. Dia percaya, dengan langkah iman dia percaya Yesus adalah tujuan hidupnya. Nah, waktu dia keluar dari dalam perahu Saudara, dia keluar dengan iman yang luar biasa. Tetapi apa yang terjadi? Sementara dia berjalan menuju kepada Yesus, ternyata Tuhan izinkan ada badai, ada angin, ada hujan, ada gelombang yang besar. Mungkin dalam kehidupan Anda dan saya saat ini sedang kita jalani, di mana kita sedang mengiring Yesus, kita sedang mengikut Yesus, kita sedang menuju kepada kehidupan Yesus yang sempurna. Tapi ingat, waktu Anda dan saya hidup di dunia ini bukan berarti Anda santai-santai saja, bukan berarti kita aman-aman saja, tetapi hidup Anda akan diperhadapkan dengan praktek kehidupan. Firman Tuhan bukan hanya menjadi materi yang kita terima menjadi teori dalam hidup Anda dan saya, tetapi Tuhan akan izinkan praktek-praktek kehidupan apapun yang kau alami. Ada badai dalam keluarga, badai dalam pekerjaan, dalam keuangan, dalam kesehatan Anda, tetapi Yesus berkata, tenanglah, jangan takut. Kata tenang, engkau diam, engkau memiliki kedamaian hanya daripada Tuhan. Tenang, jangan panik Saudara, tenang, jangan takut, tenang, jangan cemas. Orang yang tenang, maka dia tahu Tuhan yang menjadi sumber penolong, sumber kesembuhan akan datang ke dalam hidupmu. Saudara percaya dan yakin, tenanglah, aku ini, jangan takut. Jadi orang yang tenang, dia tidak mengalami ketakutan. Orang yang tenang, dia fokus kepada Tuhan. Orang yang tenang, dia tidak melihat ke kiri dan ke kanan seperti yang Petrus lakukan, tetapi orang yang tenang, dia fokus kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah sumber penolong hidup Anda. Tetapi ingat Saudara, waktu Petrus berjalan dan dia mulai lihat kiri dan ke kanan, dia mulai lihat ada masalah yang datang, dia tenggelam. Kadang-kala kehidupan Anda dan saya seperti Petrus, kita melihat masalah mungkin seperti badai yang besar. Engkau melihat masalah lebih besar daripada kuasa Yesus, tetapi sebenarnya Saudara, kuasa Yesus lebih besar dari masalah hidup Anda. Kuasa Yesus lebih hebat dari masalah persoalan hidup Anda. Mungkin Anda sedang sakit kepala, Saudara, mengurus orang-orang yang ada di bawahmu. Mungkin kau sedang pusing tentang kehidupan dunia ini, semakin hari semakin hal yang tidak wajar terjadi, semakin hal yang menyulitkan, ada kesusahan, ada badai di sana sini, ada sampar, ada sakit penyakit, ada kegoncangan, ada gempa bumi, ada peperangan, ada kelaparan. Saya mau beritahu, jangan takut, tenanglah, karena Yesus menyertai hidup Anda dan saya. Tenanglah, karena Dia tidak pernah meninggalkan hidup Anda dan saya. Tenanglah, karena Dia akan memberikan engkau mujizat. Tenanglah, karena tangannya terus akan menolong hidup Anda, seperti Dia mengangkat Petrus dari dalam air. Begitu juga tangan Tuhan, tangan yang sama menolong Petrus, tangan yang sama itu juga akan menolong engkau. Dia akan mengangkat engkau dari lumpur dosa. Mungkin saat ini engkau terikat dengan dosa, mungkin saat ini engkau jauh daripada Tuhan. Saya mau beritahu,
tenanglah hidupmu, jadilah tenang. Jangan kau fokus kepada hal-hal yang tidak menguntungkan hidupmu. Fokuslah hanya kepada Tuhan. Kenapa? Karena hidup Anda dan saya adalah milik Tuhan. Orang-orang berharga akan dijaga, akan dipelihara oleh Tuhan, akan dituntun oleh Tuhan. Petrus setelah diangkat oleh Tuhan, saudara, dia mengalami satu kemenangan, dia dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Di mana pelajaran ini? Tuhan sedang mengingatkan hidup Anda dan saya. Waktu Anda mengiring Tuhan, jangan pernah engkau melihat masalah, jangan engkau pernah melihat persoalan pergumulan hidupmu, tapi lihatlah engkau kepada Yesus. Fokuslah hanya kepada Tuhan, karena Dia adalah sumber kehidupan Anda, Dialah yang mampu menolong hidup Anda. Engkau jangan pernah mengandalkan manusia, karena Alkitab berkata, terkutuklah engkau yang mengandalkan manusia, terkutuklah engkau mengandalkan kekuatanmu, tapi andalkanlah Yesus dalam hidupmu. Jangan pernah takut dalam engkau mengiring Tuhan. Kenapa? Badai sebesar apapun, Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai hidup Anda, Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup Anda, Allah yang tetap setia menopang hidup Anda. Saat ini kita ada dalam perahu kehidupan, dan saudara, fokuslah dan kita berjalan terus bersama dengan Yesus. Fokuslah kepada Dia, dan kita akan melangkah dengan iman. Dan walaupun ada badai, ada pergumulan, ada persoalan, jangan engkau mundur. Mari kita maju terus, hadapi persoalan itu, hadapi tantangan itu, hadapi sakit penyakit itu, hadapi hal-hal yang mungkin merugikan hidup Anda. Karena dengan ucapan syukur, karena menjadi tenang, engkau mampu berdoa. Jangan gelisah, karena Ayub katakan, apa yang kau takutkan itu yang menimpa engkau, apa yang engkau cemaskan itu yang mendatangi engkau. Tapi tenanglah, aku ini Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang punya mujizat menyertai hidup Anda dan saya. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati hidup Anda dan saya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Hamba-Mu bersyukur, berterima kasih atas kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman Tuhan boleh menguatkan kami. Kami menjadi pribadi-pribadi yang tenang. Kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Kami menjadi pribadi-pribadi yang fokus dengan Tuhan. Kami menjadi pribadi-pribadi yang hidup berkemenangan dalam menghadapi tantangan, persoalan, masalah. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.